Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Kurniawan Saputra dengan NIM 2021393 dari Teknik Mesin 20. Saya di sini akan menjelaskan tentang manufaktur dalam dikhususkan untuk pengecoran dan pemesinan. Manufaktur, apa sih itu manufaktur? Manufaktur adalah kegiatan pengelola bahan mentah melalui proses kimia dan fisika dalam mengubah suatu bentuk, sifat, serta tampilan untuk membuat sebuah produk. Nah, di manufaktur itu kita bisa membuat produk jadi. Dalam fokus saya ini, contohnya membuat sebuah benda dari cetakan. Jadi benda itu dicetak dulu dalam pencetakan, terus itu diisi logam cair, dan barulah menjadi benda itu. Pengecoran. Contohnya sini pengecoran dan pembentukan dan permesinan. Pengecoran. Pengecoran. Apa sih pengecoran? Pengecoran atau casting adalah salah satu teknik pembuatan produk di mana logam dicairkan dalam tungku peleburan, kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan yang berupa dengan bentuk asli dari produk cor yang akan dibuat. Jenis-jenis pengecoran itu ada beberapa, yaitu cetakan sementara. Pengecoran dengan cetakan sementara memungkinkan cetakan tidak bisa digunakan kembali, karena setelah hasil cetakan dikeluarkan, cetakan akan rusak. Yang kedua, cetakan permanen. Pengecoran logam dengan cetakan permanen memungkinkan cetakan dapat digunakan kembali. Nah, habis cetakannya dilepas, sudah diambil, nah itu cetakannya itu bisa digunakan kembali. Jadi lebih efisien. Dan cetakan komposit. Cetakan komposit itu merupakan cetakan yang dapat digunakan kembali atau dibuang setelah proses pengecoran selesai. Nah, pada kesempatan ini saya mengambil contoh cetakan sementara. Cetakan sementara dengan media pasir. Nah, jadi nanti di ini saya nggak bisa ya. Jadi nanti di dalam prosedurnya dalam pencetakan menggunakan media pasir, pertama cetakan itu dimasukkan ke dasar ke sebuah cetakan, habis itu diisi pasir, habis itu kita tenet sampai benar-benar padat, dipadatkan sepadat mungkin. Terus itu dibalik cetakan yang tawalnya kayak gini, yang atasnya itu nanti yang ininya yang mana prosesnya. Nah, ininya nanti dikasih apa namanya? Kasih papan atau penutup, itu dibalik. Nah, terus itu ditaruh di seperti ini. Ditaruh seperti ini, terus habis itu atasnya tuh dikasih cetakan lagi, setengah cetakannya. Jadi cetakan itu nanti ada dua sisi, itu dibelah. Ada dua sisi kan yang terbelah itu. Yang satu taruh di sini, yang sisi satunya ditaruh di atas. Terus habis itu diisi pasir lagi yang atasnya, diisi pasir. Ini jangan lupa dikasih sebuah corong seperti pipa gitu. Itu nanti untuk mengisi logam cairnya. Diisi, ditaruh pipa, diisi pasir semua. Yang ini nggak usah diisi pasir. Kira-kira udah udah padat, terisi semua. Itu kita balikkan lagi yang atas sini saja. Yang atas ini kita balikkan. Terus itu benda yang tadi kita cetak, yang akan jadi cetakan itu diambil bendanya. Terus itu yang sininya itu yang bagian sininya itu dikasih jalan supaya nanti yang atas ini itu terisi dan logam cairnya mengalir memasuki ke bagian ini, ruang yang kosong. Nanti kan ruangnya kosong karena cetakannya udah diambil kan ininya bendanya. Terus itu disatukan kembali. Terus itu logam cair yang tadi yang udah mendidih, yang tadi kan disiapkan logam cair itu mendidih, ditaruh ke dalam sini, taruh. Terus itu memenuhi ini, tunggu sampai meluber. Tunggu hingga dingin. Jika sudah dingin, kita bisa ambil. Hati-hati karena ini panas, kita ambil. Nah, kenapa dinamakan cetakan sementara? Karena ketika ini udah selesai, ini cetakannya bendanya kita ambil,
ini cetakannya itu akan rusak. Nah, kekurangannya di situ. Kelebihannya, pasir yang tadi yang bekas kita cetak tadi, ya kita buat cetakan tadi, bisa kita gunakan lagi, bisa kita gunakan kembali untuk membuat cetakan-cetakan benda berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permesinan. Apa sih itu permesinan? Permesinan adalah pembentukan suatu produk dengan proses permesinan, yaitu dengan cara membuang atau menghilangkan sebagian material dari benda kerjanya. Jadi sebagian bendanya itu dihilangkan atau dihilangkan. Yang pertama, contohnya itu ya satu proses bubut. Nah, itu bubut kan membubut kan menghilangkan sebagian daerah yang tidak penting. Terus itu proses penyekrap, pembuatan lubang. Pembuatan lubang kan nanti kan pasti ada yang perlu dihilangkan. Mengefreeze atau menggerinda. Terus itu proses menggergaji dan proses memperbesar lubang. Selanjutnya, di sini saya fokuskan ke proses bubut. Nah, proses bubut adalah suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatnya dilakukan dengan cara memutar benda kerja kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Jadi yang diputar itu bendanya pakai mesin bubut itu. Habis itu bendanya daerah yang ingin kita hilangkan kita hilangkan menggunakan pisaunya. Nah, contohnya ini mesin bubut. Mesin bubut adalah alat yang mengeluarkan material yang tidak diinginkan dari benda yang berputar berupa chips dengan bantuan alat yang menembus benda kerja dapat digerakkan jauh ke dalam benda kerja. Nah, ini penampakan mesin bubutnya. Nah, nanti benda kerjanya ditaruh di sini. Taruh di sini. Sorry. Benda kerjanya taruh di sini. Terus habis itu yang berputar ini. Yang berputar. Yang ini nanti toolbox ini ditaruh mata pisaunya. Jadi yang bergerak nanti yang berputar ini dan mata pisaunya yang bergerak maju dan mundur sesuai besar benda kerjanya. Ini ada bagian-bagiannya, ada headstock, chuck, toolbox, component rest, tailstock, bed, nail screw, carriage, feed shaft. Nah, bagian-bagian mesin tadi ini penjabarannya. Kayak headstock atau kepala tetap itu tempatnya transmisi gerak yang mengatur putaran yang dibutuhkan saat proses pembubutan. Headstock itu fungsinya sebagai dudukan cak dan spedal. Terus itu tailstock, kepala lepas, digunakan untuk menyangga benda kerja yang panjang. Toolbox di tempat kerja. Itu tuh tempat rumah pahat. Fungsinya itu digunakan sebagai tempat dudukan pahat bubut dengan menggunakan pemegang pahat. Spindle fungsinya untuk tempat pemasangan benda kerja. Latch screw atau ulir pembawa. Habis itu ada lagi feed root atau poros berjalan. Carriage atau eretan. Bed, kelas mesin. Gearbox, lemari roda gigi. Nah, lemarinya itu fungsinya untuk mentransmisikan daya dari spindle ke skrup utama pada kecepatan yang berbeda. Begitu ada chuck. Chuck itu dari sini digunakan untuk menjepit benda kerja, khususnya untuk panjangnya pendek dan diameter besar atau bentuknya tidak beraturan yang dapat dipasang dengan nyaman di antara pusat. Itu dapat dipasang ke mesin bubut dengan mengencangkan di ujung spindle. Oke. Nah, prinsip kerja mesin bubut apa sih? Prinsip kerja mesin bubut. Mesin bubut bekerja berdasarkan prinsip memutar benda kerja dan alat pemotong tetap. Jadi yang berputar itu benda kerjanya. Habis itu alat potongnya itu tetap. Cuman maju dan mundur untuk menghilangkan bubutan. Benda kerja dipegang di antara dua penyangga yang kaku dan kuat yang disebut pusat atau cak atau di plat muka yang berputar. Habis itu bubut menghilangkan bahan yang tidak diinginkan dari benda kerja yang berputar dalam bentuk serpihan dengan bantuan alat yang melintang di seluruh pekerjaan dan dapat diumpankan jauh ke dalam pekerjaan. Contohnya gini, ini kan benda kerjanya yang berputar. Jadi benda kerjanya berputar
Nah, alat pemotornya itu tetap cuman hanya maju dan mundur. Ini kan awalnya kan ini kan full dari sini nih benda kerjanya. Terus habis itu yang mau kita hilangkan bagian sebelah sini aja saja. Nah, itu mesin bubutnya itu yang benda kerjanya tetap mutar. Nah, ini mata pisaunya itu bergerak maju. Dari sini maju pelan-pelan, pelan-pelan saja. Kalau misalnya kita arogan, cepat, kita majukannya cepat gitu, itu hasilnya tidak baik. Ada kurang rapi lah. Jadi harus pelan-pelan. Nah, jika sudah mencakup uh, bagian yang diinginkan, itu kita biarkan beberapa detik supaya lebih halus lagi. Setelah itu kita masukkan mesin, kita kita dorong ke belakang, kita lepas, dan ya sudah jadi bentuk kecil. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.